loh, Pak, apa itu Pak? Ayam Pak. Ini teman saya ini. Waduh. Ya, namanya si Jago. Ya. Pada waktu saya ngikutin Yesus, saya tuh ngeri sekali loh pada waktu itu. Sebenarnya karena saya tuh pengen sayang sama guru saya pengen tahu apa yang terjadi sama guru saya. Tapi waktu itu ada seorang perempuan yang mendekati saya dan ngomong, kamu pengikutnya itu ya, Yesus itu ya? Wah, saya jadi takut, saya langsung sembunyi-sembunyi, saya langsung ngomong, enggak, saya enggak kenal. Karena kalau sampai saat itu, mereka tahu saya muridnya Yesus, wah, saya bisa ditangkap dan bisa dihukum. Saya pergi, tapi saya penasaran, pengen lihat Yesus itu seperti apa. Kan kasihan loh, dia dihukum, dia tuh diludahin, dipukul. Dia itu matanya ditutup kayak gini loh pada waktu itu. Ya kan? Ditutup kayak gini, lalu dipukul sama tentara. Pak. Lalu tentara itu ngomong, ayo tebak siapa yang pukul kamu. Kalau kamu memang orang yang hebat, juru selamat, ayo tebak siapa aku. Waduh, ya saya kasihan loh. Saya pengen lihat, sebenarnya pengen nolong tapi takut. Lah kok ketemu sama orang perempuan itu tadi. Dan perempuan tuh ngomong lagi, kamu muridnya itu ya, Yesus itu ya. Wah, saya takut. Saya ngomong, enggak, saya enggak kenal. Nah, pada waktu saya ngomong itu, ini ayam ini, ya, si jago ini berkokok, gitu. Wah, dia berkokok. Pada waktu si jago ini berkokok, saya jadi inget sama guru saya. Guru saya tuh ngomong, sebelum ayam jago berkokok 2 kali, saya akan menyangkal dia ketiga kali. Nah, sampai betul yang ketiga kali ada orang datang kepada saya dan kemudian ngomong, kamu muridnya Yesus. Ini yang orang yang ketiga, orang yang kedua sih, tapi ketiga kali ngomong ke saya. Saya tetap takut saya takut. Saya hari itu saya mengkhianati guru saya, dan saya katakan saya tidak kenal dia. Pada waktu itu ini si jago ini berkokok lagi, kukuruyuk gitu, kukuruyuk, berkokok lagi. Saya sekali lagi ingat, Yesus pernah berkata, sebelum ayam itu berkokok, saya menyangkal dia 3 kali. Bahkan setelah itu, aduh, yang membuat hati saya hancur, pada waktu Yesus menoleh memandang wajah saya tahu saya sudah berdosa kepada dia. Kalian harus mengerti bahwa sakitnya orang yang mengkhianati itu lebih sakit hatinya itu daripada orang yang dikhianati. Banyak orang yang ngomong kan, enggak enak dikhianati. Waktu itu saya mengkhianati itu rasa sakitnya, rasa enggak enaknya itu lebih tinggi, lebih parah daripada dikhianati. Betul. Saya waktu itu saya malu sekali. Saya itu gagal jadi muridnya Yesus. Ngomong-ngomong, kalian nggak lapar ini ngomong terus? Ini saya lapar sih. Lapar ya? Ini saya makan sebenarnya. Saya tak permisi dulu ya, lagi pesen Gojek ini, makanan. Waduh, ya. Sudah ada Gojek Pak di sana Pak? Gojeknya naik apa itu? Naik keledai itu Gojeknya. Naik kuda. Jangan meremehkan dunia dulu. Oh iya. Kalian ngomong dulu ya, ini ada pesenannya, saya datang ini ya. Oke. Iya. Ini pesanan atas nama Simon Petrus sudah sampai katanya. Kok fancy ya kotaknya ya? Iya, ini dari IBC. Oh, apa itu Pak? Ikan bakar Kapernaum. Iya. Itu memang di kota asalnya Petrus, Kapernaum itu kota asal saya itu yang terkenal ikan bakarnya. Sip. Ini contohnya. Itu bukan ayam jago yang tadi ya? Oh, ikan ini. Ikan bro, ikan, bukan ayam. Kali karena jengkel terus dimasak. Ini ikan. Wih, ini sengaja memang malam ini saya pengen makan ikan bakar. Ikan bakar itu makanan kesenangan saya. Oh. Iya. Pada waktu saya dikejar rasa bersalah itu, saya tuh tidur gelisah, makan enggak enak. Wah, saya ini semua serba susah pada waktu itu. Saya merasa berdosa kepada Tuhan Yesus. Guru saya yang saya ikuti, yang begitu percaya pada saya.
Wah, saya enggak senang. Tapi saya ingat 3 hari setelah Yesus mati itu saya dapat kabar, berita bahwa guru saya itu hilang dari kubur. Tidak hanya hilang, bahkan beritanya adalah guru saya Yesus itu bangkit dari kematian seperti yang dikatakannya. Waktu itu saya coba ingat-ingat, ya benar sih. Yesus pernah ngomong bahwa dia akan bangkit dari kematian. Apakah ini? Wah, saya penasaran. Waktu itu saya lari ke kuburan, enggak ketemu. Cuman ya enggak ketemu, Yesus memang hilang waktu itu. Terus sampai akhirnya Yesus itu guru saya itu menemui kami murid-muridnya selama beberapa hari. Tetapi tahukah kalian, waktu itu saya itu sebenarnya kalau Yesus pas datang ya, saya ini hatinya deg-degan. Takut kalau Yesus marah, takut kalau dia ngomong, oh dasar kamu pengkhianat, oh dasar kamu itu, oh kamu itu pendosa, kamu itu meninggalkan aku kok, kamu itu tidak cinta aku sungguh-sungguh kok. Wah itu saya takut, aku takut. Jadi dulu waktu 3 tahun mengikut Tuhan Yesus ya, saya ini duduknya suka deket-deket sama dia, karena saya suka belajar, saya pengen tahu apa yang diajarkan. Sekarang saya coba jauh-jauh duduknya. Tapi satu kali saya ingat sekali, waktu itu kami diajak ke laut, ke danau. Kami lagi mancing, kami lagi cari ikan begitu. Lalu kami turun dari kapal, tiba-tiba kami cium bau harum. Yes, kayak baunya kayak gini nih. Wah, kami cium bau harum gitu. Dan kami lihat guru kami itu lagi bakar-bakar ikan bakar Kapernaum itu. IBC itu lagi dibakar ikan bakar Kapernaum. Wah, baunya harum sekali. Dan yang saya ingat betul, saya itu pertama kali sama guru saya dikasih ikan ini. Waduh. Ya, mungkin hari ini saya mau saya mau kasih spesial ya untuk kalian. Ikannya ini tak kasih untuk kalian ya. Nih, boleh, untuk boleh. ya. Mau ya? Boleh, Dinda boleh. sama Vijay mau ikannya. Nyobain ikan bakar Kapernaum ya. Oke, ini ya. Nah, Mantap. mantap. Waduh, Zoom Dapet sekarang nggak ikan. cuma bisa Gila guys. antar Live ini ya, antar ikan. zaman tapi juga 3D sih ini. Bisa juga kirim makanan, tolong men. diupdate canggih zoomnya kalian. Gila baunya. Ini bikin lapar sih. Tapi gini, kok kalian malah asik dengan makanannya. Saya masih punya 2 menit, 3 menit untuk cerita ya. Sebentar Pak, ya. Nyemil Nanti dikit. setelah itu puas-puasin makan ayamnya, ikan bakarnya ya. Siap. Nanti kalau perlu ayamnya nanti saya bakar juga untuk kalian. Wah, boleh, itu. boleh. Wah, Jadi mau? sate, Pak. Iya. Nah, tapi yang luar biasa, pada waktu Yesus kasih ikan bakar itu, Yesus tuh menunjukkan penerimaan. Yesus itu bahkan enggak ngomong sedikit pun kesalahanku. Dia enggak ngomong, Petrus kamu ya, kamu meninggalkan aku. Pada waktu aku dipukul, pada waktu aku dianiaya, kamu meninggalkan aku. Oh, dengan muka merah gitu. Enggak, dia santai. Dia ngomong, terus kamu mau ikan bakar terus, kamu capek nih makan dulu terus. Dia mengasihi saya luar biasa. Di situ saya baru mengerti yang namanya kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu besar, lebar, luas, dan tinggi dan dalam. Dia benar-benar mengasihi saya. Wow. Nah, pesan saya ini kalau waktu kesaksian di Natal kami, saya selalu ngomong sama teman-teman, saya pesan sama mereka, justru pada waktu kita ini sedang merasa berdosa, kita tahu kita ini lagi salah sama Tuhan. Ingat satu fakta. Fakta itu dituliskan oleh teman saya, Paulus, di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Nanti Vijay bacakan ya. Oke, nah, siap. itu Paulus nulis itu bagus sekali itu kepada jemaat Roma. Boleh langsung tak bacain tak, Pak? Supaya nggak lupa. Gini ya, saya ini lagi bingung ini, lagi belajar Zoom juga. Saya harus tinggalkan ini, juga saya harus ngatur Natalan. Kami ini juga mau Natalan. Saya ini harus ngatur dulu ya. Nanti tolong Vijay diterusin. Itu tadi pesan saya. Pokoknya kalau kamu merasa bersalah, kamu merasa sedang berdosa, kamu merasa tidak layak di hadapan Tuhan seperti saya, ingat tuh kisah hidupnya Petrus. Ingat tuh ikan bakar, ya. Ingat Roma 5 ayat 8. Di Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.